Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 6 Mei 2024. Anak-anak belajar di rumah. Nah, ini penjelasan bahasa Indonesia ya. Silahkan dibuka buku paketnya bab 8 kelas 2. Nah, anak-anak bisa buka buku paket halaman 167, yaitu hobi yang jadi prestasi. Nah, apa itu hobi? Nah, hobi adalah kegiatan yang kita sukai atau anak-anak pernah dengar hobi itu adalah kegemaran. Nah, berikut contoh hobi ya, ada memasak atau membuat kue, itu digambar ya. 2, ini menyanyi. Terus 3, silat atau bela diri. Terus 4, berkebun. Ini contohnya. Mungkin masih banyak lagi, mungkin ada menari, ada berenang, dan sebagainya. Nah, ini tugas pertama ya, anak-anak ya. Silahkan ditulis di buku tulis yang Bu Dewi minta untuk persiapkan. Nah, sebutkan salah satu hobi kalian. Mengapa kalian menyukai kegiatan tersebut? Jadi silahkan hobinya kalian apa? Terus cantumkan alasan mengapa kalian menyukai kegiatan tersebut. Berikut ada contohnya ya. Ya, contohnya, hobi saya adalah berkebun. Saya suka berkebun karena dengan berkebun kita bisa menghasilkan udara yang segar. Ini contohnya, anak-anak bisa ganti dengan hobi yang lain dan juga alasannya harusnya yang berbeda ya. Jangan lupa ditulis di buku khusus tugas selama pembelajaran daring. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Contoh cerita rakyat, misalnya ada kisah Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Ada juga legenda Telaga Bidadari dari Kalimantan Selatan. Dan juga ada cerita Joko Kendil dari Jawa Tengah. Nah, kita akan membaca cerita rakyat berjudul Joko Kendil dan Si Gundul. Kalian bisa buka paket halaman 169 sampai 173. Kita baca bersama ya. Alkisah, hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas. Suatu hari, sebuah keluarga pindah ke kampung Joko Kendil. Keluarga itu punya anak bernama Si Gundul. Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Ia juga sering diejek oleh anak lain. Joko Kendil dan Si Gundul sama-sama kesepian. Keduanya mulai berteman. Joko Kendil suka bermain layangan. Layang-layang Joko Kendil selalu menang diadu. Si Gundul suka memanah. Anak panahnya tidak pernah memeleset. Joko Kendil mengajari Si Gundul bermain layangan. Si Gundul mengajari Joko Kendil memanah. Keduanya suka bermain bersama dengan gembira. Nah, di cerita yang tadi ada kata-kata yang dicetak dengan gambar kuning, dengan warna kuning ya. Joko Kendil tidak rupawan tetapi baik hatinya. Terus ada juga yang menggunakan anak itu kurus dan tidak punya rambut. Itu menggambarkan Si Gundul ya. Nah, kalian masih ingat ada kata dan tetapi dalam cerita tersebut? Masih ya. Dan tetapi ini disebut kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata, frasa atau klausa dalam sebuah kalimat. Kata dan berfungsi menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Contoh, anak itu kurus dan tidak punya rambut. Anak itu rajin dan pandai. Sedangkan kata tetapi berfungsi menggabungkan dua hal yang bertentangan. Nah, ingat ya, kata tetapi itu didahului oleh koma. Kalian masih ingat penggunaan tanda koma ya? Ya, sebelum kata tetapi. Nah, contoh, Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya.
Anak itu cerdas, tetapi malas. Nah, sekarang ke tugas 2 ya. Tugas 2-nya ini sama, soalnya ditulis di buku tulis yang disiapkan untuk tugas daring. Nah, ini titik-titiknya silahkan kalian isi dengan kata dan atau tetapi. Ya. Terima kasih. 1, cuaca cerah, hari ini cerah. Ini bisa ditulis kembali ya. Lalu titik-titiknya nanti diisi dan atau tetapi. Contoh nomor 1 ya. Cuaca hari ini cerah. Titik-titik. Aku tidak pergi kemana-mana. Nah, kira-kira apa? Ini ada komanya, berarti pakai dan atau pakai tetapi ini cocoknya. Nah, tugasnya ditulis di satu buku khusus untuk tugas daring selama 1 minggu lebih ya. Pokoknya berangkatnya tanggal 16 Mei 2024. Terima kasih. Sekian tugas hari ini. Jangan lupa dikerjakan.